Bersama Ganjar kita pasti menang untuk Indonesia baru. Bersama Ganjar Indonesia maju, Ganjar Pranowo presidenku. Itu saja host, terima kasih. Ya, terima kasih buat Bang Heru ya yang sudah menyampaikan paparannya. Nanti buat Bang Bolang, barangkali nanti mau ada sanggahan dari tadi yang dipaparkan oleh Bang Heru. Nanti saya kasih waktu ya buat Bang Bolang ya. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan waktu terlebih dahulu kepada Bang RNB official yang sudah bergabung. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya, buat Bang RNB nih atau Bang F ya, menyambung tadi apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat kita di room ini, bahwa intinya kinerja dari Bapak Presiden kita yang saat ini sedang menjabat itu secara mayoritas warga negara merasa berhasil ya, artinya merasa dibahagiakan, disejahterakan oleh Bapak Presiden kita yaitu Bapak Jokowi. Ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Bang F bahwa di sini kan kita tadi meyakini bahwa Pak Ganjar Pranowo itu merupakan salah satu figur dari 3 figur yang diusung oleh masyarakat, bahwa Pak Ganjar Pranowo itu kan figur yang lebih baik, yang terbaik, yang bisa menggantikan Pak Jokowi ya. Sementara di room ini ada saudara kita yang dari kubu lain yaitu Bang Bolang. Beliau meyakini bahwa Pak Prabowo lah figur yang sangat pantas memimpin bangsa ini, kan gitu ya. Namun bagaimanapun kita berbeda pilihan, kita tetap harus kompak bersatu padu untuk membangun bangsa ini bersatu padu tanpa harus ada perpecahan yang mengakibatkan nanti sebuah kerugian bagi bangsa ini yang akhirnya kita semuanya tidak akan pernah menuju kepada Indonesia emas seperti itu ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Bang F bahwa tadi banyak isu-isu. Nah, ini saya kembali kepada pertanyaan yang dasar ya. Banyak isu-isu dari beberapa lawan politik Pak Ganjar bahwa Pak Ganjar itu secara prestasi kurang meyakinkan gitu. Ada beberapa statement yang berseliweran di medsos yang artinya kurang lebih seperti ini. Memimpin daerahnya sendiri pun tidak bisa, bagaimana mau memimpin bangsa yang begitu besar? Orang bodoh yang memilih Pak Ganjar. Kan seperti itu ya, ada banyak statement yang seperti itu. Tetapi saya tidak menunjuk bahwa itu dari kubu A atau B, tidak ya. Artinya ada lawan politik dari Pak Ganjar yang mengatakan bahwa Pak Ganjar itu tidak layak menjadi presiden. Nah, menurut Pak F sendiri untuk memberikan edukasi kepada warga bahwa sesungguhnya Pak Ganjar itu tidak seperti yang dituduhkan. Kiatnya seperti apa? Silakan Pak F nih. Ya, terima kasih host. Ya, kalaupun ada penilaian negatif terhadap salah satu figur capres, ya sah-sah saja, nggak ada masalah. Kalau kita mau kembalikan kepada nilai kontestasi, ya itu adalah sesuatu yang wajar menurut saya ya. Dimana pasti akan muncul yang namanya yang tidak pernah terpublikasi itu apa saja sih, ada framing positif dan ada framing negatif. Nah, hebatnya itu di Pak Ganjar ini kan framing positif itu selama beliau menjabat 2 periode itu tidak pernah diucapkan, tidak pernah keluar dari beliau pribadi serta staf-staf ahlinya atau pendukung-pendukungnya. Nah, keluarnya pada saat kontestasi. Jadi kalau ada framing seperti itu saya anggap tidak ada masalah. Kalau ada yang mengatakan bahwa Pak Ganjar tidak layak, daerahnya tidak pernah maju, ya kita boleh membuka data dan fakta yang pernah terjadi. Kemiskinan turun dari 14, sekian ke 10, sekian. Ada 4% kemiskinan yang berhasil ditekan oleh Pak Ganjar. 4% itu apakah kecil? 4% itu dari 30 juta lebih penduduk yang ada di Jawa Tengah. Program stunting dan lain-lain.
Kalau ada yang butuh data saya kasihkan karena terlalu banyak prestasi ya. Nah, dalam pemilihan presiden ini, ketiga figur ini, malah menurut saya Pak Ganjar dan Pak Anies itu adalah dua figur yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Karena mereka pernah menjabat sebagai seorang gubernur. Artinya, karena langsung membawahi satu daerah dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Nah, kalau ada yang mengatakan begitu, ya saya kembalikan ke Pak Prabowo yang tidak pernah memimpin masyarakat. Jabatan beliau yang berhubungan dengan masyarakat hanya HKTI, tapi kita lihat juga di HKTI sepak terjang beliau seperti apa. Nah, apakah pemimpin di Indonesia itu harus punya pengalaman yang mumpuni? Harus. Saya mengutip lagi, bolak-balik saya ngomongkan, kita harus lihat dari berbagai sisi. Pencapaian itu adalah faktor yang utama. Yang kedua adalah rekam jejak. Nah, sekarang kalau kita bicara rekam jejak Pak Ganjar boleh dilihat. Kalau kita mau buka-bukaan data dan fakta, silahkan dilihat. Nah, sekarang rekam jejaknya Pak Prabowo seperti apa, rekam jejak Pak Anies seperti apa. Jadi kalau kita mau compare lah dengan data-data yang valid gitu loh. Indonesia membutuhkan seorang pemimpin yang memang bukan hanya harus seseorang yang memang notabene ya dalam tanda kutip harus berpengalaman, tapi juga mempunyai sisi lain. Kedekatan terhadap masyarakat menurut saya paling penting ya. Di era Pak Jokowi ini kan banyak terjadi sesuatu yang ada perombakan fundamental yang totali dilakukan oleh Pak Jokowi itu sehingga menyebabkan beberapa sumber daya alam yang selama ini dikuasai asing itu bisa kembali ke Indonesia. Nah, ini kan sebenarnya tongkat estafet. Ada sesuatu yang baik itu wajib diteruskan, tetapi yang tidak baik ya harus diperbaiki gitu. Oke, kayak kembali ke pertanyaan dari host tadi. Saya pikir teman-teman pendukung Ganjar tidak perlu khawatir lah. Yang namanya kontestasi sekali lagi itu wajar-wajar saja. Dan saya sepakat dan setuju RNB sendiri adalah pendukung Ganjar Pranowo yang harus lebih santun tanpa menyerang, menghina, mencaci maki dan menyebarkan berita kepada lawan politiknya Pak Ganjar. Kita harus berpikir secara rasional lah, bukan artinya orang lain tidak rasional gitu loh. Tetapi ya sekali lagi rekam jejak dan pencapaian itu yang harus dilihat. Pencapaian apa saja sih yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang akan menjadi tolak ukur sehingga nanti memimpin Indonesia juga bisa tercermin dari kepemimpinan Ganjar tersebut. Kalau kita mau melihat Indonesia selama dipimpin Pak Jokowi itu kita mempunyai negara yang dari 2014 sampai 2021 itu kenaikannya sangat tajam. Perlu teman-teman ketahui, aset negara di 2014 itu cuma 3.900 triliun. Di penutupan APBN 2022 itu ada kenaikan menjadi 11.454 ribu triliun. Berapa kenaikan aset negara itu? Artinya ada sesuatu yang dirubah. Nah, ini kembali kehebatan. Berkali-kali kan Pak Jokowi itu bilang, yang memimpin Indonesia ini harus orang yang punya nyali. Punya nyali itu ada di mana? Apakah nyali hanya berani dengan marah-marah atau enggak? Nyali itu adalah mempertahankan. Bisa merebut aset dari asing. Itu adalah sesuatu yang memang sejatinya adalah orang yang punya nyali dan berani seperti Pak Jokowi. Banyaklah Freeport dulu kita cuma dapat 9%, direbut kembali sudah menjadi saham mayoritas 51%. Ada Mahakam, ada BlackRock dan lain-lain. Nah, ini yang memang estafetnya kepada siapa. Ya kembali lagi hanya ada dua yang ingin sampaikan tadi itu. Lihatlah pencapaian, lakukan sentuhan dengan masyarakat dan lihat juga rekam jejaknya. Selesai. Jadi kita berpikirnya simpel kalau menurut saya. Kalaupun ada framing-framing negatif terhadap Pak Ganjar biasa dalam kontestasi, abaikan saja. Jadi pada saat itu ya counter aja dengan data gitu loh. Mungkin demikian dulu host. Terima kasih host. Ya, terima kasih Bang F ya untuk paparannya. Ya. Buat Pak Bolang ya, saya berikan ruang. Nanti buat Bang Aro yang baru masuk nanti ya setelah Pak Bolang ya. Karena tadi Bang Heru kan ada statement
yang mungkin bisa disanggah oleh Bang Bolang ya, dalam hal ini Bang Bolang sebagai kubu dari Pak Prabowo ya. Saya berikan ruangnya untuk menyanggah apa yang tadi disampaikan oleh Bang Heru. Silakan. Ya, selamat malam abang-abangku semuanya. Kalau saya tidak akan mengkritik-kritik masalah yang lain, saya tidak mengetahui. Saya sebagai rakyat biasa, cuman dari hati saya tetap saya Prabowo. Saya ibaratnya menaikkan layang-layang kita saya naikkan, dan layang orang tidak akan saya putuskan. Indonesia tetap bersatu. Ya, terima kasih. Ya, oke, terima kasih ya. Ya, buat seluruh warga masyarakat Nusantara dari Sabang hingga Merauke, saya ingin mencoba berargumen dengan Pak Bolang ya, tapi sebelumnya saya mohon maaf. Misalkan begini Pak, ketika kita mempunyai sebuah keyakinan bahwa kita itu menganggap bahwa itu benar, kan seperti itu ya. Tetapi ketika ada fakta, data dan fakta ya bahwa apa yang kita yakini itu sebetulnya ternyata melenceng dari yang kita pikirkan gitu. Nah, apakah langkah kita harus berubah keyakinan untuk mempercayai data bahwa data itu adalah sebuah kebenaran? Apakah kita tetap yakin dengan keyakinan kita walaupun berseberangan dengan data yang valid? Nah, seperti itu ya. Tapi nanti itu bisa dilanjut. Saya ingin memberikan waktu dulu kepada Bang Arau. Selamat bergabung Bang Arau. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan NKRI harga mati. Selamat malam. Ya. Merdeka. Ya, silakan Bang Arau, ketika tadi sahabat-sahabat sudah memaparkan ya, mungkin saya tidak akan mengulang kembali ke awal. Silakan Bang Arau untuk menambahi aja atau melengkapi tadi apa yang dipaparkan oleh rekan-rekan gitu. Silakan. Begini. Ngapain sih kita selalu berdebat masalah orang ketiga? Orang ketiga itu biasanya kan setan. Cukup Ganjar Prabowo aja. Kalau orang ketiga ngapain diceritain? Di mana-mana orang ketiga itu setan. Sesuai dengan apa yang dikatakan Bapak Pembina Pak Prabowo mengatakan, jangan pernah kita saling menyerang pribadi seseorang, baik itu berdebat. Kita cukup berbicara mengenai reputasi, rekam jejak. Dan Pak Prabowo selalu berkata bahwa pembangunan yang sudah dijalankan oleh pemerintahan Presiden Pak Jokowi, kita harus lanjutkan karena pembangunan ini baik itu infrastruktur maupun apapun itu udah sangat bagus. Jadi jelas kata Pak Prabowo bahwa kita melanjutkan apa yang sudah dibangun di zaman pemerintahan Pak Jokowi. Jadi mengenai rekam jejak Pak Prabowo pernah menjadi ketua umum Tani. Itu jelas. Swasembada beras. Ya. Jadi nggak perlulah kita menceritakan rekam jejak orang yang bukan kita pilih. Cukup rekam jejak kalian aja lah untuk menceritakan gitu loh. Kita juga bisa menceritakan rekam jejak kalian, tapi buat apa gitu loh. Cukup kita menceritakan tentang apa yang terbaik buat Indonesia. Nah, itu seperti itu, host. Contohnya Pak Prabowo sudah jelas mengatakan melanjutkan pembangunan yang sudah dijalankan Pak Jokowi. Kalaupun ada yang sebentar Bang Arau, mohon maaf saya potong. Pak Prabowo atau Pak Ganjar Pranowo nih yang mau melanjutkan program Pak Jokowi? Pak Prabowo, Pak Prabowo sudah menjelaskan melanjutkan pembangunan yang sudah dijalankan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu adalah sahabat Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo orang yang paling ikhlas, siap menjadi bawahannya, walaupun pada waktu pemilihan kemarin adalah tandingannya. Dia orang yang paling ikhlas. Coba lihat mana ada orang yang mau seperti Pak Prabowo. Kalau seandainya Pak Prabowo tidak ikhlas atau tetap menjadi oposisi, mau jadi apa negara ini gitu loh. Apalagi pada waktu itu ada COVID. Karena Pak Prabowo melihat kondisi negara kita ikhlas dan ingin membangun bangsa kita.
Dia rela menjadi bawahannya Pak Jokowi demi untuk membangun Indonesia. Nah, itu selesai. Yang paling terpenting host, yang paling ini yang paling penting host, yang paling terpenting jangan pernah kita membangun negara di atas negara. Pendukung-pendukung, kalau bagi saya Projo ini terlalu ramah kepada pendukung orang ketiga. Karena kenapa? Masih mengatakan kadrun-kadrun. Bagi kami pendukung Prabowo, kami bukan kadrun mengatakan itu terlalu ramah. Karena udah jelas bahwa para pendukung di sana udah mengatakan ingin merubah Pancasila penuh. Jadi kami memberikan dia nama sebagai pemberontak, bukan kadrun. Kadrun itu terlalu ramah, tapi pemberontak. Jadi pemberontak ini jangan sampai kita memberi jalan. Kalah menang nggak jadi masalah bagi kami, bagi pendukung Prabowo. Yang paling terpenting persatuan NKRI harga mati. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Bang Aro ya dari kubu Pak Prabowo ya. Jadi di sini ada Khusus dua. Bang Aro, nanti khusus Bang Aro saya yang menanggapi ya, Host. Sebentar Pak Heru ya, sebentar. Nanti saya kasih ruang ya. Ya. Buat Bang Aro juga buat Bang Bolang ya, di sini kita bersaudara tetap. Jadi misalkan ada statement-statement yang mencoba menggugah gairah kita, ya kita tetap berkepala dingin. Santai ya. Oke, host, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam NKRI. Jadi kalau menanggapi tentang masalah pencalonan Pilpres tahun 2024 ini, sebetulnya banyak orang yang agak keras suaranya Bang, kurang terdengar. Oke Bang, kalau menanggapi pemilihan Pilpres tahun ini gitu kan, kebanyakan gitu kan, kalau di media-media ini, di medsos-medsos ini kan kebanyakan Pak Anies itu ya yang unggul kalau di medsos seperti ini gitu kan. Pak Ganjar sama Pak Prabowo dilihatnya agak di bawah gitu kalau di medsos-medsos. Tapi kebetulan kemarin saya Bang baru reses kemarin, Bang Ardi baru reses kemarin di Tangerang. Saya kemarin reses di Tangerang menyikapi tahun ini kebanyakan ada kejutan-kejutan di politik tahun ini, buat tahun ini Bang. Kalau saya lihat gitu kan, ada kubu-kubu yang dibilang katanya tidak bakal mendukung calon mana-mana, tapi toh ternyata kemarin saya lihat ternyata nanti ada perkawinan antara calon yang satu dengan yang satu ini gitu kan, dilihatnya gitu. Kelihatannya kalau dilihat dari sisi kecilnya gitu kan, sekarang kayak presiden juga Pak Jokowi kalau dilihat gitu kan, dia belum belum punya pegangan benar-benar dia mau mendukung apa. Tapi kalau dilihat sekarang Pak Jokowi itu, relawan Jokowi itu udah pindah ke Prabowo semua. Kalau saya sih emang di pihak Prabowo gitu kan. Kalau saya di pihak Prabowo gitu. Karena Prabowo itu emang dibilang Bang Arpo itu betul. Dia sudah emang benar ikhlas ke gimana-gimananya. Tapi kalau saya lihat untuk tahun sekarang insya Allah kalau saya kasih bocoran sedikit gitu ya. Nanti ada perkawinan satu calon ini karena dilihat kalau sekarang tidak bakal ada 3, tapi tetap 2 calon, Pak Ganjar sama Pak Prabowo. Cuman yang satu ini ada persilangan pernikahan antara jadi wakil presidennya ada Bang, nanti lihat ya, nanti di tanggal 9 nanti ada pengumumannya juga gitu. Karena kemarin saya lihat, saya dengar gitu antara Pak Anies dan Pak Prabowo kayaknya mau bersanding untuk tarung di Pilpres tahun ini gitu, kalau saya lihat gitu kan, kalau saya simak juga gitu. Karena kalau dilihat dari kubu PDI Perjuangan itu sekarang ketar-ketir Bang, kalau mau dilihat itu ketar-ketir. Dia memilih pasangannya seperti apa gitu. Terus kalau pemilihan
kayak pemilihan tarung presiden ini kan tidak cukup dia punya kepintaran, dia punya keahlian, dia punya sering bahasanya yang bagus, bukan. Karena di pertandingan ini kan apa-apa itu harus dipikirkan matang-matang dan harus benar-benar dari segi finansial gitu kan, dari segi apa peralatannya, semuanya itu harus sudah siap gitu kan. Kalau di kubu Pak Prabowo itu udah siap semuanya gitu Pak. Dari di finansialnya sudah siap, logistiknya sudah siap, dan pendukungnya insya Allah sudah siap juga mau menerima kalah dan tidaknya gitu kan. Makanya kalau dilihat dari bukan saya menjelekkan satu pasangan, bukan, tapi kalau dilihat di pasangan Pak Ganjar itu, saya dengar kemarin ada di mana di kemarin yang di GBK itu kan Pak Ganjar itu kan bikin statementnya seperti apa itu kan, tetap aja Bang, kalau misalkan satu pemimpin kalau tidak siap untuk semuanya kan ngelibatin yang bawahan Pak, dewan-dewan yang di bawah itu kan terlibat, harus gimana gimana gitu kan. Tapi contohnya kayak Pak Prabowo sekarang dia nggak bikin apa-apa, dia tenang-tenang aja. Karena apa? Dia udah yakin untuk tahun sekarang, tahun depan dia pasti menang gitu. Kalau saya lihat gitu. Nah, segitu Bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya oke. Untuk paparannya ya berarti di ruang ini agak cukup adil ya dari kubu Pak Prabowo dengan kubu Pak Ganjar ya. Kita ruangnya cukup adil ya, cukup berimbang ya. Sebelum Bang Heru menanggapi dari paparan Bang Arau, saya kasih waktu dulu kepada yang lebih masuk duluan, Bang Agus Purba ya, juga Pak Mardika 95. Nanti setelah itu Bang Heru ya. Jadi buat Bang Heru mohon untuk menunggu. Ya. Silakan Bang Agus Purba. Ya, selamat malam. Terima kasih host diberikan waktu buat saya. Saya hanya ingin sedikit memberi tanggapan atau sanggahan kepada Bang Kembar 2424, karena Bang Kembar 2424 kan pendukung Prabowo, dan juga saya kutip dari tadi pemaparan Bang Arau Alha yang juga pendukung Prabowo. Bang Arau mengatakan bahwa pihak dari sebelah yang disebut kadrun itu adalah pemberontak. Nah sekarang kalau pemberontak, Bang Kembar mengatakan Prabowo akan disandingkan dengan Anies. Sedangkan Anies ini artinya sesuai dengan statement Bang Arau adalah kelompok-kelompok pemberontak. Setujukah Bang Kembar Prabowo disandingkan dengan orang yang mau merubah ideologi negara ini yang seperti diucapkan oleh Bang Arau? Bang Arau dan Bang Kembar kan sama-sama Prabowo. Enggak, sedangkan jadi Bang gini. Arau bilang, Sebentar Bang. Jadi Bentar, saya belum ditanggapi ya. Mohon maaf nih. Berikan waktu dan ruang kepada yang sedang bernarasi. Nanti setelah selesai menyampaikan, nanti boleh menanggapi. Tapi itu pun atas persetujuan saya ya. Artinya gini, di ruang ini kita harus seadil-adilnya. Karena yang lain pun sudah menunggu, ingin ibaratnya menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya ya. Jadi buat Bang Kembar nanti saya kasih waktunya. Buat Bang Agus Purba silakan dilanjut. Nah di sini kan kita sudah bisa melihat. Saya tidak mengatakan semua pendukung Prabowo. Kalau Bang Sibalang Tibo saya lihat cukup jelas ya pemaparannya. Tetapi kepada Bang 2424 ini, artinya Abang melihat bahwa dan Abang menyetujui kubu sebelah atau Anies itu yang notabene kita ketahui para pendukungnya itu atau mereka itu didukung oleh berkamuflase di balik ormas-ormas yang kita lihat pada tahun 2017 Pilkada Jakarta. Artinya mereka sudah menyuarakan ingin merubah ideologi Pancasila dengan khilafah. Artinya Anda menyetujui itu. Apakah Prabowo memang bukan seorang nasionalis? Apakah Prabowo juga terlibat di dalam gerakan-gerakan mereka itu? Makanya Anda setuju. Anda bertolak belakang dengan Bang Arau maupun Bang Sibalang Tibo. Anda pendukung Prabowo atau pendukung siapa nih? Saya jadi penasaran. Sekian host.
Ya, terima kasih buat Bang Agus ya untuk tadi kanternya atau sanggahannya dari yang disampaikan oleh Bang Kembar yang merupakan saudara kita dari kubu sebelah yaitu dari kubu Pak Prabowo. Nah, sebelum saya melanjutkan ke yang lain, ada Bang John Nabire sudah masuk ya. Selamat bergabung Bang John Nabire. Ya, selamat malam. Terima Ya, kasih. tapi sebelumnya nanti Selamat malam Papua. ya, Siap, siap. tapi nanti untuk waktunya nanti saya berikan setelah Bang Heru dulu ya. Karena tadi Bang Heru Siap. akan menyangga dari apa yang disampaikan oleh Bang Aro. Bang Heru udah menunggu. Setelah Bang Heru saya kasih ruang, nanti saya berikan kepada Bang Mardika 95. Tapi jika Bang Mardika nanti akan menyimak aja, nanti saya kasihkan waktu buat Bang John Nabire ya. Siap. Ya, jadi untuk saat ini saya coba berikan waktunya untuk Bang Heru untuk menyampaikan sanggahannya atas tadi statement yang disampaikan oleh Bang Aro. Silakan Bang Heru. Baik, terima kasih. Yang jelas ingin saya katakan kepada Bang Aro, saya ini militan Ganjar yang mungkin paling aktif untuk berdebat, diskusi, sanggah-sanggahan, bantah-bantahan, dikomal-komal dengan pendukung Anies. Itu perlu digarisbawahi. Tapi saya tidak pernah dan saya tidak berani menyebut mereka pemberontak. Seperti pendukungnya Prabowo. Pendukung Ganjar tidak pernah menyebut mereka pemberontak. Jadi walaupun tadi Bang Aro mengatakan pendukung Ganjar masih berbaik hati, kalau saya sebagai pendukung Prabowo ya menyebut mereka pemberontak, silahkan. Silahkan. Tapi pendukung Ganjar saya larang untuk menyebut mereka pemberontak. Saya larang. Itu poin pertama Bang Aro. Yang kami lawan adalah narasinya. Yang kami lawan adalah stigma-stigmanya. Tapi bukan berarti kami pendukung Ganjar seenak udelnya menuding mereka pemberontak. Itu pertama. Yang kedua, kepada Bang Kembar, ini doubling ya. Rukia Wahid yang bilang pemberontak jangan di framing seolah pendukung Ganjar. Yang bilang pemberontak itu Aro, pendukungnya Prabowo. Jadi jangan di framing-framing, Mbak Rukia yang typing di bawah. Oke, saya lanjut kepada Bang Kembar. Itulah kenapa tadi saya serukan di awal. Di sini pendukung Jokowi, militan Jokowi adalah kami yang memperjuangkan Jokowi di 2019. Yang kami lawan adalah stigma-stigmamu ini, Bang Kembar, sebagai pendukung Prabowo yang terlalu berani mengklaim seolah-olah pendukung Jokowi, militan Jokowi sudah ke arah Pak Ganjar. Atas dasar apa kalian? Apa hanya karena seruan seorang Noel? Apakah seorang Noel itu sehingganya mewakili seluruh projo, seluruh militan Jokowi di Republik ini? Saya rasa tidak. Saya dan jutaan rekan-rekan saya masih tegak lurus. Itu klaim sepihak yang harus kami lawan. Bagaimana mungkin kamu pendukung Prabowo di 2019 sehingganya berani teriak-teriak seolah-olah mengklaim pendukung Jokowi berpindah ke Prabowo? Berhentilah membohongi publik. Berhentilah. Ya, saya katakan berhentilah membohongi publik dengan stigma-stigma klaim sepihak kalian. Kami militan Jokowi yang sekarang mendukung Pak Ganjar tegak lurus, dan kami ada jutaan masih tetap berkoordinasi dengan baik, masih tetap komunikasi dengan baik. Terima kasih. Iya, tadi itu paparannya dari Bang Heru ya buat Bang Aro, Bang Kembar juga Bang Bolang ya. Barangkali nanti mau ditanggapi, nanti saya berikan waktunya. Nah, untuk saat ini kita ada kedatangan lagi di room ini yaitu dari Pesona Ganjar dan Bang Horas Ganjar. Selamat bergabung. Nanti saya kasihkan waktu. Sebelumnya saya ingin menyapa Bang Mardika 95. Silakan untuk menanggapi atau melengkapi dari paparan sahabat-sahabat kita tadi, silakan. Malam abang-abang semua. Merdeka. Merdeka. Kami melengkapi Bapak Presiden, Bapak Jokowi.